Majapahit adalah sebuah kerajaan besar, sebuah emperor dunia yang ditakuti dan disegani lawan. Wilayahnya membentang dari ujung utara, Pulau Sumatera, sampai Papua. Bahkan, kerajaan Malaka yang sekarang dikenal dengan nama Malaysia termasuk wilayah kerajaan Majapahit. Juga kerajaan Champa yang sekarang dikenal sebagai wilayah pesisir di Vietnam, takluk dan termasuk wilayah kerajaan Majapahit. Jadi bisa sedikit dibayangkan wilayah kerajaan Majapahit sebesar wilayah negara-negara ASEAN pada masa sekarang. Pada masa lalu, kerajaan besar adalah sebuah kerajaan yang ada di atas banyak kerajaan lain. Mereka diajak bergabung menjadi satu kekuatan, di mana kerajaan paling kuat ada di atasnya. Kerajaan itu melindungi ratusan kerajaan-kerajaan kecil yang ada di bawahnya. Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi, didirikan oleh Raden Wijaya, yang lantas setelah dikukuhkan sebagai raja, beliau bergelar Sri Kertarajasa Jayawardhana. Lambang negara Majapahit adalah Surya. Benderanya berwarna merah dan putih, melambangkan darah putih dari ayah dan darah merah dari ibu. Lambang nasionalisme sejati, lambang kecintaan pada bumi pertiwi, karma bumi. Pada zamannya bangsa kita pernah menjadi negara adikuasa, superpower, layaknya Amerika dan Inggris sekarang. Pusat pemerintahan ada di Trowulan, sekarang di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Pelabuhan internasional waktu itu adalah Gresik. Agama resmi negara adalah Hindu aliran Siwa dan Buddha. Dua agama besar ini dikukuhkan sebagai agama resmi negara, sehingga kemudian muncullah istilah agama Siwa Buddha. Kebesaran Majapahit mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan ketiga oleh Tri Buwana Wijaya Tunggadewi atau Sri Gitarja atau Dyah Gitarya atau Ratu Tri Buwana Tunggadewi Jayawisunawardhanai. Sri Ratu Tri Buwana Wijaya Tunggadewi adalah penguasa ketiga Majapahit yang memerintah pada tahun 1328 hingga tahun 1351. Kanjeng Sri Ratu Tri Buwana merupakan putri dari Raden Wijaya dan Gayatri dari Prasasti Singasari yang diketahui gelar abhisekanya ialah Sri Ratu Tri Buwana Tunggadewi Maharaja Jayawisunawardhani. Di akhir pemerintahannya, Sri Ratu mengangkat dan melantik seorang Mahapati bernama Gajah Mada hingga berganti tongkat kerajaan Majapahit ke pemerintah Hayam Wuruk. Sri Ratu memiliki adik kandung bernama Dyawiyat dan kakak tirinya bernama Jayanagara. Pada masa pemerintahannya Jayanagara ia diangkat sebagai penguasa bawahan di Jiwana, bergelar Bre Kahuripan. Majapahit akhirnya mencapai zaman keemasan pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, penguasa keempat Majapahit, dengan Mahapati Gajah Mada yang kesohor di pelosok Nusantara itu. Pada masa itu pun kemakmuran benar-benar dirasakan seluruh rakyat Nusantara.
Benar-benar zaman yang gilang gemilang. Stabilitas Majapahit sempat koyak akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan nama Perang Parengret. Peperangan ini terjadi karena Kadipaten Blambangan yang dipimpin Bre Wirabumi hendak melepaskan diri dari pusat pemerintahan yang dipimpin Wikramawardhana, penguasa kelima Majapahit. Blambangan yang diperintah oleh Bre Wirabumi berhasil ditaklukkan oleh seorang kesatria berdarah Blambangan sendiri yang membelot ke Majapahit, yaitu Raden Gajah. Kisah ini dikenal di dalam masyarakat Jawa di dalam cerita rakyat pemberontakan Adipati Blambangan, Kebu Marcuet. Kebu Marcuet berhasil ditaklukkan oleh Jaka Umbaran, dan Jaka Umbaran setelah berhasil menaklukkan Adipati Kebu Marcuet dikukuhkan sebagai Adipati Blambangan dengan nama Minak Jingga. Kondisi Majapahit stabil lagi hingga pada tahun 1453 Masehi. Tahta Majapahit dipegang oleh Raden Kertabumi yang lantas terkenal dengan gelar Prabu Brawijaya. Nama gelar Brawijaya dipakai dari Brawijaya I sampai dengan Brawijaya VI. Pada zaman pemerintahan beliau inilah Islamisasi mulai merambah wilayah kekuasaan Majapahit, dimulai dari Malaka dan kemudian mulai masuk menuju ke pusat kerajaan ke Pulau Jawa. Suatu ketika, putra dari Prabu Brawijaya V, Raden Patah, memohon anugerah untuk diberikan daerah otonom. Prabu Brawijaya mengabulkannya. Raden Patah meminta daerah pesisir utara Jawa bagian tengah. Dia memilih daerah yang dikenal dengan nama Gelagawangi. Di daerah pesisir utara, di daerah yang dipenuhi tumbuhan pohon gelaga, dia membentuk pusat pemerintahan kadipaten baru. Begitu pusat kadipaten dibentuk, dinamailah tempat itu Demak Bintara, dan Raden Patah dikukuhkan oleh Sang Prabu Brawijaya V sebagai penguasa wilayah otonom Islam baru di sana. Demak Bintara berkembang pesat. Selain menjadi pusat kegiatan politik, Demak Bintara juga menjadi pusat kegiatan keagamaan. Demak Bintara menjadi jembatan penghubung antara barat dan timur di pesisir utara Jawa. Di pesisir utara Jawa, gerakan militan Islam mulai menguat. Sayang, fenomena itu tetap dipandang sepele oleh Prabu Brawijaya V. Beliau tetap yakin dominasi Majapahit masih mampu mengontrol semuanya. Padahal, para pejabat di daerah yang dekat dengan pesisir utara sudah melaporkan adanya kegiatan-kegiatan yang mencurigakan. Pasukan Telik Sandibaya telah memberikan laporan serius tentang adanya kegiatan yang patut dicurigai akan mengancam kedaulatan Majapahit. Tak lama berselang, Raden Husein putra Tangengkiam dengan Arya Damar menyusul ke Majapahit. Dia mengabdikan diri sebagai tentara di Majapahit. Raden Husein tidak terpengaruh ide-ide pendirian kekhalifahan Islam. Dia diangkat sebagai adipati di daerah Terong dengan gelar Adipati Pancetanda. Kebaikan Prabu Brawijaya V sangat besar sebenarnya, tapi kebaikan yang tidak disertai kebijaksanaan bukanlah kebaikan. Dan hal ini pasti akan menuai masalah di kemudian hari. Bibit-bibit itu mulai muncul, tinggal menunggu waktu untuk pecah ke permukaan, dan Prabu Brawijaya tidak akan pernah menyangkanya. Demak Bintara berkembang pesat. Tempat ini dirasa strategis untuk pengembangan militansi Islam karena letaknya agak jauh dari pusat kekuasaan. Di Demak Bintara, para ulama-ulama putihan sering mengadakan pertemuan. Jadilah Demak Bintara dikenal sebagai kota seribu wali. Ditambah pada tahun 1475 Masehi, seorang ulama berdarah Mesir Sunda datang dari Mesir. Dia adalah Syarif Hidayatullah. Dia datang bersama ibunya Syarifah Mudaim, adalah putri Pajajaran dari Prabu Siliwangi, penguasa kerajaan Pajajaran. Nama asli Syarifah Mudaim adalah Dewi Rarasantang. Dia bersama kakaknya Pangeran Walasungsang tertarik mempelajari Islam. Ketika berada di Mekah, Dewi Rarasantang dipinang oleh bangsawan Mesir, Syarif Abdullah. Menikahlah Dewi Rarasantang dengan bangsawan ini, dan namanya berganti Syarifah Mudaim. Dari pernikahan ini lahirlah Syarif Hidayatullah. Pangeran Walasungsang mendirikan daerah hunian baru di pesisir utara, Jawa Barat, yang dikenal kemudian dengan nama Tegal, Alang-alang, yang lantas berubah menjadi Caruban, berubah lagi menjadi Caruban Larang, dan pada akhirnya dikenal dengan nama Cirebon, sampai sekarang. Pangeran Walasungsang dikenal kemudian dengan nama Pangeran Cakrabuana oleh ayahandanya, yaitu Prabu Siliwangi,
ia diberikan gelar kehormatan Sri Manggana. Sementara itu Syarif Hidayatullah, keponakan Pangeran Cakrabuana, lantas dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Awal tahun 1478, Sunan Ampel wafat dan Sunan Giri dipilih sebagai penggantinya. Pusat Majelis Ulama Jawa kini berpindah ke Giri Kedaton. Dan pada waktu inilah tragedi Syekh Siti Jenar terjadi. Syekh Siti Jenar dipanggil ke Giri Kedaton dan disidang oleh Dewan Wali Sanga di bawah pimpinan Sunan Giri. Walau tidak mengakui keberadaan Majelis Ulama Jawa, beliau tetap hadir. Beliau dituduh telah menyebarkan aliran sesat. Ada pula yang menuduh sebagai antek-antek Syiah. Ada juga yang mengatakan beliau ahli sihir, dan lain sebagainya. Pada sidang pertama, para ulama yang tergabung dalam Dewan Wali Sanga tidak bisa menemukan kesalahan Syekh Siti Jenar, sehingga beliau lantas dibebaskan dari segala tuduhan. Namun sebagaimanapun juga Syekh Siti Jenar adalah duri di dalam daging bagi mereka. Maka sejak saat itu kesalahan-kesalahan beliau senantiasa dicari-cari. Konsentrasi Dewan Wali Sanga terpecah pada rencana perebutan kekuasaan melalui serangkaian musyawarah yang pelik. Maka disimpulkan, kekuatan militansi Islam sudah cukup siap untuk mengadakan perebutan kekuasaan. Raden Patah Adipati Demak Bintara terpilih secara mutlak sebagai pemimpin gerakan. Kubu Abangan tidak menghadiri musyawarah ini, apalagi semenjak Dewan Wali Sanga atau Majelis Ulama Jawa dipegang Sunan Giri. Hubungan Kubuan Putih dan Kubuan Abangan kian meruncing. Sunan Kalijaga dan para pengikutnya hanya mau membantu Dewan Wali Sanga merampungkan pembangunan Masjid Demak. Selebihnya mereka tidak ikut campur. Persiapan sudah matang, tinggal memilih hari yang ditentukan. Pasukan Telik Sandibaya mengendus rencana ini. Prabu Brawijaya V mendapat laporan para pasukan intelijen yang ada di sekitar Demak Bintara. Sayangnya, beliau tidak begitu mempercayainya. Beliau berkeyakinan tidak mungkin Raden Patah, putra kandungnya sendiri, akan nekat berbuat seperti itu. Prabu Brawijaya tidak memahami betapa militannya orang yang sudah terdoktrin untuk memecah bangsanya. Dan manakala pergerakan pasukan besar-besaran terdengar, yaitu pasukan Islam Putihan, gabungan dari seluruh laskar yang ada di wilayah pesisir utara Jawa Timur sampai Jawa Barat mulai bergerak. Keadaan menjadi gempar. Para pejabat daerah kalang kabut. Mereka tidak menyangka orang-orang Islam sedemikian banyaknya. Setiap daerah yang dilalui pasukan ini, tidak ada yang bisa membendung kekuatan mereka cukup besar. Persiapan mereka cukup tertata, sedangkan daerah-daerah yang dilalui tidak mempunyai persiapan sama sekali. Daerah per daerah yang dilewati harus melewati sendiri-sendiri. Tidak ada penyatuan pasukan dari daerah satu dengan daerah lain. Semua serba mendadak dan tak ada pilihan lain kecuali melawan atau mundur teratur. Gerakan pasukan ini cukup kuat. Para adipati yang berhasil mundur segera melarikan diri ke ibu kota negara. Mereka melaporkan agresi mendadak pasukan pesisir yang terdiri dari orang-orang Islam. Percaya tidak percaya, Prabu Brawijaya V mendengarnya, dan dari mereka Prabu Brawijaya V mendapat laporan yang mencengangkan, yaitu telah terjadi pergerakan pasukan dari Demak Bintara. Pasukan berpakaian putih-putih, berbendera tulisan asing bagi mereka, berteriak-teriak dengan bahasa yang tidak dimengerti juga oleh mereka. Pasukan ini dapat dipastikan adalah pasukan Islam dan kini tengah bergerak menuju ibu kota negara Majapahit. Seluruh pembesar Majapahit tegang, mereka menantikan komando Sang Prabu. Waktu berjalan cepat, Sang Prabu masih belum mengeluarkan titah apapun. Pergerakan pasukan sudah memasuki Madiun, sebentar lagi mencapai wilayah Kadiri. Sudah teramat dekat dengan ibu kota negara. Pertempuran-pertempuran menghadang telah terjadi secara otomatis, dan semua telah masuk menjadi laporan bagi Sang Prabu. Bahkan ada laporan yang menyatakan beberapa daerah yang terpengaruh Islam malah ikut bergabung dengan pasukan ini. Istana, para mantri resah melihat situasi ini. Sabdopalon dan Nayang Genggong meminta Sang Prabu untuk segera mengeluarkan perintah. Namun apa jawaban Sang Prabu? Beliau masih tidak yakin pasukan Demak akan tega menyerang ibu kota negara Majapahit. Sabdopalon dan Nayang Genggong memandaskan cara berpikir Raden Patah dan pasukan ini sudah lain. Sang Prabu tidak akan bisa memahaminya. Jalan satu-satunya sekarang adalah menghadapi mereka secara frontal. Pada saat ini tidak ada cara lain. Dan manakala kabar terdengar, pasukan Demak telah merangsak maju dan memasuki pinggiran ibu kota Majapahit. Dan di sana mereka mengadakan perusakan hebat dengan sangat terpaksa. Sang Prabu mengeluarkan perintah penyerangan. Tapi perintah itu sebenarnya telah terlambat. Begitu keluar perintah penyerangan, ada hal yang tidak terduga.
Pasukan Ponorogo dan beberapa daerah yang lain membelot. Diketahui kemudian ternyata mereka adalah pasukan dari daerah-daerah yang juga sudah muslim, dan peperangan pun pecah sudah. Beberapa minggu kemudian datanglah pasukan Palembang, bergabung dengan pasukan Majapahit. Pasukan Majapahit seolah mendapat suntikan darah segar. Namun ternyata bergabungnya pasukan Palembang ini hanyalah bagian dari siasat dari orang-orang Demak. Pasukan Palembang diam-diam memusnahkan seluruh persediaan bahan makanan tentara Majapahit. Lumbung-lumbung besar dibakar, semua persediaan bahan pangan ludes. Inilah simbolisasi dari didatangnya peti ajaib milik Adipati Arya Damar dari Palembang, yang apabila dibuka mampu mengeluarkan beribu-ribu tikus dan memakan seluruh beras dan bahan pangan tentara Majapahit. Majapahit kebobolan luar dalam. Majapahit benar-benar tidak menyangka akan hal itu. Begitu persediaan bahan pangan menipis dari hari ke hari, pelan namun pasti, pasukan Majapahit terpukul mundur. Mendengar pasukan Majapahit terdesak, kepala pasukan Bayangkara, yaitu pasukan khusus pengawal raja, segera mengamankan Prabu Brawijaya V. Keadaan sudah sedemikian genting dan sang Prabu mau tidak mau harus segera meloloskan diri. Ini harus dilakukan secepatnya, karena untuk menyatukan kembali kekuatan tentara Majapahit kelak, sesosok Prabu Brawijaya masih dibutuhkan. Dengan dikawal pasukan Bayangkara, Prabu Brawijaya V segera keluar dari istana. Pasukan Bayangkara memutuskan agar sang Prabu menyelamatkan diri ke Pulau Bali, pulau yang kondusif untuk saat ini. Di tengah kekacauan itu, Dewi Anarawati diam-diam dibawa oleh pasukan Islam ke Gresik. Putra bungsu Dewi Anarawati, Raden Gugur yang masih kecil, diselamatkan oleh pasukan Ponorogo dan dibawa ke Kadipaten Ponorogo. Namun akhirnya ke kota dan benteng Majapahit bisa dijebol. Seluruh istana dirusak dan dibakar. Perusakan terjadi di mana-mana, maka jangan heran sampai sekarang bekas istana Majapahit yang terkenal di Nusantara itu musnah tak berbekas. Dan pada akhirnya terjadilah tragedi kemanusiaan yang sampai sekarang ditutup-tutupi. Perang yang semula melibatkan dua kekuatan militer Majapahit dan Demak kini merembet menjadi perang sipil. Mereka yang merasa di atas angin kini menjadi sosok malaikat maut. Pertumpahan darah telah terjadi. Masyarakat Majapahit yang masih memegang keyakinan lama bukannya menjaga kebersamaan dan menghargai serta menghormati perbedaan, namun justru mau berhadapan secara frontal dengan darah daging keturunan saudaranya sendiri yang telah berpindah keyakinan. Di mana-mana situasi anarkis terjadi, di mana-mana dua kubu ini bentrok, di mana-mana kekacauan merajalela. Jawa dalam situasi chaos. Ibu Pertiwi menangis, Ibu Pertiwi terluka. Putra-putranya kini tengah saling menumpahkan darahnya hanya karena di salah satu pihak tengah dilanda ketidaksadaran tentang persatuan dan persaudaraan sebangsa dan setanah air. Akibat tragedi yang mencabut segala sendi-sendi masyarakat Majapahit ini, bangunan-bangunan indah dari Kerajaan Agung Majapahit sebagai bukti kebersamaan dan keagungan kita pada masa lalu, bahkan milik nenek moyang bersama, musnah tak berbekas. Majapahit yang terkenal sebagai macan Asia ludes dibabat habis, hilang dari peta dunia. Majapahit seolah-olah hanya sebuah mitos, karena banyak peninggalan dari zaman keemasan Nusantara. Ini hancur karena ingin terkotak dan merebut kekuasaan. Hanya sedikit yang tersisa, dan yang sedikit itulah yang masih bisa kita saksikan hingga sekarang. Eksodus besar-besaran terjadi. Para agamawan, para bangsawan, dan rakyat yang tetap memegang teguh keyakinannya menyingkir ke tempat-tempat yang dirasa aman. Kebanyakan menyeberang ke Bali, ke Kalimantan, dan Lombok. Only fools